Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Sartika dari kelas 11 MIPA 2 akan membacakan teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan goncangan seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam batuan pada kerak bumi. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Gempa bumi besar terakhir besarnya 9,6 atau lebih besar adalah 9,6 magnitudo, yaitu gempa di Jepang pada tahun 2011. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempeng yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi terjadi di perbatasan lempeng-lempeng tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempeng kompresional dan translasional. Beberapa gempa bumi juga terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi memiliki banyak jenis, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan kedalamannya. Berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 3, yaitu gempa vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan atau terban. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung. Gempa bumi. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sebagainya. Berdasarkan kedalamannya, gempa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih di kedalaman 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah adalah pusat gempa berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan laut. Gempa bumi dangkal adalah pusat gempa berada kurang dari 60 km di permukaan bumi. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi adalah banyaknya bangunan yang hancur atau roboh, jatuhnya korban jiwa, menimbulkan kemiskinan, kelaparan, dan menimbulkan penyakit. Cara menghadapi gempa bumi, yaitu jika berada di dalam rumah, yaitu jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Jika berada di luar ruangan, yaitu jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik, dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Gempa bumi adalah bencana alam yang disebabkan banyak faktor, di antaranya pergerakan lempeng, letusan gunung berapi, dan runtuhan. Gempa bumi mengakibatkan banyak dampak negatif. Oleh karena itu, harus menghadapinya dengan sikap baik dan tepat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.